tes CPNS itu. Untuk yang pertama itu kita verifikasi, validasi administrasi. Akun itulah nanti tempat jenengan komunikasi dengan pihak penyelenggara CPNS, baik di situ ada di BKN maupun di Kemenpan. Kalau tadi seperti Mbak Tias bilang, ada satu formasi Pak di akuntansi, tapi dibutuhkan 3, kan begitu? Berarti itu nanti akan dibutuhkan 9 orang yang lolos dalam seleksi SKB-nya, seleksi dasarnya. Karena satu formasi itu dibutuhkan 3 yang lolos. Kenapa kok dibutuhkan 3? Karena itu untuk nanti itu diseleksi lagi secara spesifiknya di situ, dan di situ pasti ada yang berhalangan. Jadi begini, misalnya ada satu formasi, Masnya ini ambil teknik satu, formasinya 1, dibutuhkan 1 ya, yang lolos 3 orang, tapi ternyata yang ranking 1 ini nanti kan perintingan ini 1 sampai 3 ranking. Nomor 1 itu ternyata pada saat tes yang berikutnya mengalami sakit sehingga dia tidak bisa tes, maka ini nanti akan digeser, nomor 2 yang jadi 1, nomor 3 yang jadi 2. Makanya pesan saya ketika menghadapi tes itu jaga kesehatan dan psikologis. Salah satu faktor banyaknya teman-teman itu jatuh pada saat SKD itu adalah psikologis menghadapi tes. Karena nanti tesnya ini sama semua di Bojonegoro semua, di Bojonegoro semua. Hanya nanti itu jadwalnya itu berbeda-beda. Karena yang menentukan itu, yang mengatur itu nanti itu adalah tim dari BKN. Lah, apakah soal itu sebenarnya ada? Jadi soal itu begini sebenarnya. Soal itu sebenarnya ada, katakanlah 100.000 soal. 100.000 soal itu diacak, dijadikan kelompok-kelompok per 110 soal. Diacak lagi, soalnya hampir sama sebenarnya, kisi-kisinya sama, cuma yang mengerjakan itu bimbingan sendiri. Karena tadi faktor nakes dan faktor yang paling utama adalah kurangnya latihan soal cek. Nah, nanti kalau persiapannya sudah matang, soal cek itu sudah bisa dipahami, kisi-kisinya saya yakin mudah. Yang tidak kalah pentingnya tadi saya pesan kepada adik-adik itu adalah menjaga mentalitas, jangan sampai down ketika dibariskan oleh petugas yang masuk itu. Karena rata-rata begitu masuk di ruangan, melangkah di ruangan, ngeblank semua. Nah, itu yang mengakibatkan dia belajar selama ini itu langsung lupa, harus direview ulang lagi. Lah, nggak ada waktu untuk mereview ulangnya, itu nggak ada, karena waktu itu sudah disuguhin soal. Strategi pertama itu harus membawa media. Bisa media itu permen, bisa media itu air mineral, bisa media itu apa yang menulis sampai itu bisa membuat relay. Atau kalau media itu tidak mampu, biasanya ada yang berdiri duduk itu kan bisa menghilangkan nervus. Lakukan itu secepatnya untuk menghilangkan nervus. Karena nervus itu langsung utama sampai sebenarnya. Banyak anak pintar kumlot itu gagal di situ.
Menghilangkan nafas ini dalam bahasanya orang-orang yang ngajar ketika itu, ini bahasanya psikologis, sindrom psikologis katanya. Nah itu sesaat sebenarnya, tapi menghancurkan segala-galanya. Apa yang kita pelajari jadi lupa. Apa yang kita angan-angan pasti soalnya kayak begini. Ngebri. Yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran itu usahakan dimaksimalkan. Sebulan itu kalau latihan kita 1 hari 5 kali, maka kita ketemu latihannya itu ketemu 1 bulan itu 150 kali. Berarti kita akan ketemu dengan bentuk latihan soal itu 150 format. Itu loh Pak. Jadi formatnya itu jutaan memang iya, karena itu sebenarnya soal yang soalnya itu saya tadi ngomong itu soal 100.000 contoh. Itu dikopiok Pak, diaduk 100.000, dijadikanlah per 110 soal. Nah, di dalam soal yang nanti saya berikan penjenengan itu pun sama. Soalnya jumlahnya kurang lebih 330.000 soal. Dikopiok jadi 10-an. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ribuan. Kalau jenengan sudah belajar di atas 300 kali soal, saya yakin sampai menemukan kisi-kisi yang sama dalam mengerjakan soal yang masih sama menghadapi. Bahasanya saja yang berbeda, tapi kisinya sama. Misalnya contoh dari desa Tembongan itu lewat kulon lewat di lewat di pada tujuannya ya dari desa Tembongan ini gitu. Itu bedanya cuma di situ. Teknis mengerjakan soal baru saya bahas setelah jenengan melakukan tes soal dulu, karena nggak bisa evaluasi gitu loh. Tapi teknisnya begini, mengerjakan soal kalau nggak bisa dicatat, walaupun nanti mengerjakan soal ini loh ya, soal istilahnya ini soal bimbelnya pelajarannya, tolong jangan diklik selesai kalau ada waktu. Jadi kerjakannya TWK yang nggak bisa nomor berapa, tolong sediakan kertas dan pensil ditulis, dan di situ jawabannya kan pasti tahu. Oh ini mirip-mirip antara B dan C, tulis B, C atau C. Setelah itu nanti kalau waktunya masih ada, sama baca teliti. Kalau waktunya nggak ada, sama kerjakan seperti saya ngomong tadi. Kalau memang sama yakin B, yang tidak bisa dikerjakan itu jawab dengan B. Itu teknisnya. Tapi saya mengevaluasi nanti itu ketika jenengan menjalankan soal, karena saya bisa melihat skor soalnya, nilainya itu.